apa yang kita naikkan itu, Pertamax, Turbo, dan Dex Series itu konsumsi nasionalnya itu cuma 5%, Bang. Seperti yang kita tahu di SPBU itu kita jual 5.150. Nah, padahal harga keekonomiannya itu di 18.150. Pertalite kita jual di SPBU itu 7.650. Padahal harga keekonomiannya itu di 17.200 per liter. Pertamax ini murni tidak disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya kalau untuk menaikkan harga itu kami sendiri itu berat. Mohon kerelaannya dimengerti sama masyarakat. Itu memang kami sudah harus menaikkan. Oke, Bang Cahyo Niko Indrawan, Siap. Area Manager Communication Relation and CSR Sumbaksel. Pertamina semua. Oke, makasih Bang udah mau datang ke podcast kita. Jadi hari ini Abang sengaja kita undang ya terkait masalah kenaikan BBM ini Bang. Jadi sebagian masyarakat khususnya di Sumbaksel ini kan agak shock nih BBM naik. Nah itu banyak sih yang beredar kan itu ada hoaxnya juga Bang. Makanya kita minta Bang Niko ya, saya panggil Bang Niko. Oke. Bang Niko untuk menyampaikan yang sebenarnya terus apa sih yang terjadi kayak gitu Bang. Iya. Oke. Bang, untuk poin pertama nih, menurut Abang apa sih yang menjadi dasar atau alasan kenaikan harga BBM itu? Iya. Oke, terima kasih. Siap. Siap. Jadi langsung aja saya jawab ya. Iya. Mungkin kita menginfokan dulu nih ke masyarakat gitu ya, bahwa besaran subsidi BBM untuk mobil itu sampai saat ini itu di angka 19,2 juta per tahun per mobil. Per mobil. Subsidinya Per mobil. Ya, per mobil. Untuk motor itu 3,7 juta per motor per tahun. Per motor per tahun. Bayangin kita punya ada berapa mobil dan berapa motor di Indonesia ini gitu ya. Terus kemudian harga BBM di Indonesia ini mengikuti harga internasional yang namanya itu ICP atau Indonesian Crude Price. Jadi di mana ini berlaku internasional gitu ya. Yang per Juni 2002 ini menyentuh angka 117,62 US dollar per barel. Harganya itu, atau lebih tinggi sekitar 37% dari harga ICP pada Januari tahun yang sama di tahun ini. Jadi dari Januari sampai ini bedanya tuh udah naiknya itu sekitar 37%. Terus kemudian kalau untuk LPG itu kita pakai dasar CPA namanya atau kontrak price Aramco. Nah itu juga berlaku internasional yang pada bulan Juli ini mencapai angka 725 US dollar per metric ton atau lebih tinggi 13% dari harga dari rata-rata CPA sepanjang tahun 2021. Jadi sudah naiknya sekitar 13% dan itu memang harus membuat kami Pertamina menyesuaikan harga seperti itu. Namun yang kami sesuaikan itu masih BBK atau bahan bakar khusus di Pertamax Turbo, kemudian Dex Series. Untuk Pertalite, Solar, dan Pertamax itu masih
masih sama harganya dan tidak kita naikkan gitu. Artinya kalau disimpulkan Pertamina udah nggak bisa lagi nahan harga yang awal Bang ya? Nggak bisa. Nggak bisa Karena lagi. kalau kita lihat juga dari kompetitor itu juga kalau teman-teman lihat, abang lihat gitu ya di Jakarta itu Shell aja udah harganya sudah jauh dari kami gitu ya. Kemudian BP, Vivo pun udah jauh dari kami. Mereka sudah tidak bisa menyaingi murahnya harga di Pertamina gitu karena Pertamina juga BUMN, jadi kami juga harus mengikuti apa ya tren atau daya beli masyarakat juga walaupun pada kenyataannya harga itu memang harus disesuaikan seperti itu. Artinya itu harga minyak dunia dan segala macam itu sangat berpengaruh ke kita Bang ya? Pasti, Bang. Pasti. Kalau dampak seberapa besar itu Bang pengaruhnya terhadap minyak Indonesia kayak gitu, harga jual di kita Bang? Ya cukup besar ya, karena kalau kita lihat dan bisa saya bilang juga lebih besar dari tanggungan negara-negara lain gitu ya. Karena kalau bisa saya sampaikan di sini kan jumlah penduduknya Indonesia aja udah besar sekali ya, udah 300 banyak banget ya. iya. Dan kemudian juga jumlah penduduk yang besar itu juga dibarengi dengan kepemilikan kendaraan bermotor juga dari mereka gitu ya. Pastinya itu sangat berpengaruh bagi kita. Kalau misalnya kita bicara ada negara yang bisa memberikan subsidi lebih banyak, ya itu dilihat lagi jumlah penduduknya sama nggak sama Iya benar juga. Indonesia gitu. Iya. Jadi mesti pembandingan itu mesti apple to apple lah kalau Kalau sampai kata Abang tadi satu motor 17 juta, satu motor 3,7 3,7 juta subsidinya dari pemerintah satu motor. per Ya tahun udah per motor. udah sangat berat. Iya. Iya, kita sebagai masyarakat kan gimana Bang ya? Gimana yang ngomongnya itu ada pertanyaan khusus ke Pertamina mungkin gitu kan. Kok bisa naik-naik terus nih? Kenapa nih? Kayak gitu kan. Iya. Ya, kita orang awam kan pasti mikir kayak gitu, Bang. Iya. Makanya nah yang disebutkan yang beredar selama ini yang kita tahu ini pengaruh dari harga minyak dunia yang naik. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi ya, seberapa besar kan kita belum tahu nih. Seberapa besar efeknya belum tahu juga gitu. Iya. Mungkin dengan adanya yang disebutkan Abang tadi, ya mudah-mudahan paham lah kita kayak gitu kan. Kenapa bisa naiknya apa ya, tiap tahun mungkin gitu kan, tiap tahun ada kenaikan, tiap periode ada kenaikan gitu loh. Secara berkala lah kami menyesuaikan gitu. Iya. Ya memang tapi ini juga harus saya sampaikan juga nih ya, Bang ya, bahwa apa yang kita naikkan itu Pertamax, Turbo dan Dexeris itu konsumsi nasionalnya itu cuma 5%, Bang. Oh, itu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu inilah karena konsumsi secara nasional aja hanya 5%. Gitu Bang ya. Ya. Kalau untuk LPG itu sekitar 6%. LPG yang kita naikkan itu yang non subsidi itu bright gas itu. Itu konsumsi nasionalnya cuma 6%, kecil sebenarnya. Jadi ya enggak inilah. Kalau ngomongin subsidi Bang, bisa nggak kasih bocoran berapa sih subsidi pemerintah? Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu gitu ya, yang disubsidi pemerintah itu kan ada BBM namanya JBT dan JBKP. Oke, apa itu Bang? Di JBT itu kita ada jenis BBM tertentu itu solar. Solar kita itu namanya JBT. Di solar itu kan seperti yang kita tahu di SPBU itu kita jual 5.150. Nah, padahal harga keekonomiannya itu di 18.150 per liter. Di situ apa namanya pemerintah berarti mensubsidi berapa tuh? Nah, coba agak sulit juga. sekitar 13.000 itu udah disubsidi pemerintah tuh. Terus kemudian untuk Pertalite kita jual di SPBU itu 7.650. Padahal harga keekonomiannya itu di 17.200 per liter untuk RON 90. Gitu, itu keekonomian 17.000. Jadi udah hampir 10.000 per liter di subsidi sama pemerintah. Per liter. Per liter. Ya kalau di masyarakat kan ada istilahnya namanya itu apa? Bom waktu subsidi Bang. Ya.
Nah, bom waktu, apakah kenaikan ini merupakan salah satu strategi untuk menghilangkan bom waktu itu ya? Disebut bom waktu kan ngeri juga bang, gitu kan? Iya, ya, ya betul. Termasuk termasuk pengendalian konsumsinya Gitu bang. itu strategi juga sih. Kalau misalnya eh, kita sekarang lagi Pertamina itu lagi gencar-gencarnya mengajak masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya yang mungkin mereka merasa berhak nih untuk menikmati BBM subsidi, silahkan daftarkan gitu ya. Melalui My Pertamina itu. Iya. Ya itu salah satu cara juga untuk kita menekan Bom waktu bom tadi. waktu tadi gitu. Jangan sampai ada bom waktu lah bang. Waduh, amit-amit. Iya ada kan gini loh bang, kalau kita ngomongin minyak itu ada kenaikan harga minyak, ya mungkin bisa aja itu ada pengaruhnya di segala macam bidang. Contoh di politik, Ya, iya kan bang? Ada sih yang menggoreng isu-isu ini kan buat kepentingan politik kan gitu bang. Itu abang nanggapnya gimana sih bang kalau kayak gitu bang? ya sah-sah aja ya karena memang Pertamina ini kan BUMN ya. BUMN itu badan usaha milik negara di mana negara itu juga ya yang ngerannya ya orang-orang yang memang untuk mendapatkan posisi itu juga masyarakat politik tadi itu ya sudah. Jadi mau gimana lagi? Pertamina hanya sebagai operator yang ya monggo aja. Para regulator itu mau minta apa ke kita ya selama itu kita kuat, Iya. kami akan coba bantu. Ya, selama Seperti itu. masyarakat kepentingan masyarakat diutamakan ya bang ya. Ya, Silakan. itu juga jadi perhatian kami juga Concernnya sebagai ya. BUMN. Iya. Kalau bahan bakar minyak kita ini sebenarnya ada yang bilang juga sebenarnya paling murah sedunia gitu. Benar nggak bang itu? Ya bisa, ya bener. Kalau misalnya abang sama teman-teman nggak percaya ya silakan aja browsing atau Di riset lagi. iya riset sendiri gitu ya. Jadi memang kita tuh paling murah sedunia lah mungkin kita paling murah. Mungkin kalau pernah dengar Malaysia itu lebih murah, ya itu seperti balik lagi ke yang saya bilang pertama tadi, apple to apple nggak sama jumlah penduduk yang di cover sama pemerintah Malaysia. Ya, Gitu. satu motor 3 juta. Nah, kalau menurut saya di penduduk Malaysia aja cuma 34 juta ya. Kita sampai 200 juta dan jumlah kendaraan sampai ratusan juta kendaraan ya masih lebih murah kita. Jadi, Apalagi dibanding Singapura bang ya. wah, kalau Singapura udah nyerah Singapura. Singapura kan nggak ada subsidi ya kalau saya tahu. nggak ada Dia nggak ada subsidi. Energi itu di BBM tidak ada dia. Iya benar sih, nggak ada subsidi. Tapi yang paling penting tuh gini loh bang, saya Sumsel Talk undang abang tuh mau memastikan yang naik itu bukan yang subsidi bang ya. Bukan. Pertama nggak naik ya. Pertamax ini sebenarnya bukan JBKP atau JBT tadi. Pertamax ini sebenarnya tidak termasuk di kedua itu dan Pertamax ini murni tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya saya boleh ngomong, Pertamax itu kan kita jual di 12.000 ya. Iya. Di 12.500 per liter. Nah, padahal harga keekonomian Pertamax itu di 17.900. Nah, itu tuh selisih harganya itu masih ditanggung sama Pertamina. Jadi Pertamina yang nanggung. Ya, jadi memang Pertamina karena sifat ke-BUMN-annya itu, kemudian juga kita juga diminta pemerintah masih harus membantu pemerintah gitu ya. Dan kami juga sangat senang hati membantu pemerintah dan juga meringankan masyarakat ya kami masih bisa menahan si Pertamax ini gitu. Ya, kalau gini bang, saya itu konsennya di hoax loh bang. Hoax, bagaimana berita-berita terkait minyak ini kan, ya misalnya gini ada berita hoax Pertalite naik tiba-tiba gitu kan, atau gas 3 kilo naik lah gitu kan, kalau saya boleh ngomong gitu kan. Jadi kayak gimana? Jadi terutama di emak-emak ya bang ya. Iya. Wah, bisa naik panik kan gitu kan, belum apa udah panik dulu. Iya. Nah, kalau ada masyarakat yang pengen tahu nih realnya kayak mana, itu harus kemana bang? Harus ngelakuin apalah gitu bang? Ya mungkin kalau misalnya Anda tergolong milenial gitu ya, tolong jangan langsung percaya yang seperti itu. Gitu.
silahkan cek aja dulu ke website kami di www.pertamina.com atau juga follow IG kami gitu ya di @pertamina gitu ya. Ya di situ kami akan selalu update sih info-info perusahaan seperti apa untuk update kenaikan harga itu juga kami juga selalu mengirim rilis ya ke teman-teman media gitu ya. Ya ya pandai-pandailah mencari informasi gitu di dunia digitalisasi sekarang ini. Jangan terlalu percaya grup WA. Apalagi grup WA itu udah, duh janganlah. Tapi kalaupun itu sudah terjadi gitu ya, Bang, sekarang kami akan segera memberikan watermark atau cap gitu ya di materi hoax tadi itu dengan cap hoax. Dan itu pasti akan kami posting di sosial media kami sih. Iya. Paling seperti itu udah kalau udah. Iya, kalau kan masalahnya gini loh Bang, apa ya? Ini perusahaan BUMN yang mengelola aset negara berupa minyak gitu kan, dan gas Bang ya. Iya. Nah, artinya kan kepentingan kehidupan masyarakat tuh juga bergantung di situ Bang. Iya. Gitu, Bang. Betul. Tapi kalau misalnya yang dikeluar itu ternyata tidak sesuai atau tidak benar, alhasil kan kepanikan muncul Bang. Pasti. Ya kan? Kepanikan muncul ya jatuh-jatuhnya menjelekkan atau malah mengganggu kinerja Pertamina mungkin bisa gitu kan? Bisa kan kayak gitu Bang? Bisa. Saya rasa mungkin ada statement khusus lah dari Abang bahwa Pertamina itu nggak asal naikin harga, nggak asal oh ini rugi nih dinaikin dulu lah biar untung kayak gitu. Kayak gitu apa gimana tuh Bang? Wah, enggak lah. Di sini sekalian saya sampaikan saja memang sebenarnya kalau untuk menaikkan harga itu kami sendiri itu berat gitu ya karena kami juga sifatnya itu BUMN di mana harus bisa juga menjaga daya beli masyarakat gitu ya. Dan ya itu ketika kami memutuskan untuk menaikkan harga itu pasti sudah melalui perhitungan dan riset segala macam yang sangat komprehensif gitu ya. Kami juga melihat dari hulu sampai hilirnya bisnis kami, terus kemudian daya beli masyarakat juga pasti kita riset, kita tanya kementerian terkait seperti itu. Itu pasti Bang. Nggak mungkin kita gegabah langsung naikin. Kalau misalnya Pertamina sudah menyesuaikan harga, yaitu mohon kerelaannya dimengerti sama masyarakat, itu memang kami sudah harus menaikkan. Gitu. Toh juga yang kami naikkan kan tidak sama harganya kompetitor. Pasti kami usahakan tetap di bawah kompetitor. Lebih murah lah gitu. Bukan karena agar kami dibeli gitu ya, tapi lebih karena kami membantu masyarakat sebenarnya di sana. Ketika memang harus kendaraannya memang sudah harus dikompresi yang harus beli dengan oktan tinggi, kami menyediakan dengan harga yang lebih murah dari kompetitor. Seperti itu. Ya mungkin juga pemilik kendaraan mewah itu harus sadar diri juga ya Bang. Ya udahlah nggak usah sok-sok hemat atau gimana kan gitu kan. Udah sanggup beli mobil kan masa nggak sanggup beli minyak. ya kami sih selalu menghimbau kepada masyarakat tuh lebih bijaklah menggunakan kendaraannya gitu. Karena BBM atau energi sekarang ini sedang sangat mahal. Sekarang kan gubernur juga udah membuat integritas antara LRT sama atau naik angkutan umum gitu loh. Kan pemerintah pusat juga berkoordinasi sama pemerintah daerah. Ini kita mau menekan misalnya penggunaan energi harus kita tekan seperti apa ya. Salah satunya cara kan pemerintah daerah harus menyediakan angkutan umum yang memadai gitu kan gitu. Ya itu kan sinerginya di situ sebenarnya. Ya mungkin kesadaran diri juga Bang. Yang paling penting itu kesadaran diri. Bijak lah. Bijak ya. Lebih bijak pakai kendaraan. Oke, Bang Niko, ini thank you banget ini. Siap. Walaupun nggak sampai detail, cuma ada beberapa hal penting yang disampaikan terkait kenaikan BBM ini kan. Terima kasih juga udah mau datang ke kita. Maaf ini mengganggu waktunya. Enggak, aman. Emang saya khusus sediain. Oke, thank you Bang ya. Siap. Terima kasih banyak. Yuk.